Teman-teman semuanya, hari ini gua bakalan membahas tentang tweet yang lagi viral belakangan ini dari salah satu ekonom dari Amerika yang membahas tentang rupiah kenapa terus melemah. Jadi tweet ini tuh dari Steve Hanke ya. Gua bakalan membahas secara tuntas bagaimana kronologisnya mulai dari IMF versus Steve Hanke dan kenapa IMF menang, rupiah hancur karena ulah IMF dan Rockefeller, dan George Soros memperparah rupiah. Jadi simak video ini secara santai tapi serius ya teman-teman. Yang penasaran jangan skip, tonton sampai habis karena ini bisa menambah wawasan kalian semua. Nah teman-teman, sebelum itu teman-teman seperti biasa ya, siapin tempat yang nyaman, jauh dari kebisingan, dan gunain earphone supaya kalian lebih jelas untuk memahami pembahasan yang bakalan gua bahas. Nah, pertama teman-teman, tweet Steve Hanke ini itu berbunyi gini ya. Jika IMF tidak mengabaikan Dewan Mata Uang yang akan saya pasang oleh Soeharto dan saya pada tahun 1998, rupiah tidak akan bermasalah hari ini. Rupiah akan sebagus dolar Amerika, itu akan menjadikan klon dari greenback. Jadi tweetnya isinya seperti itu teman-teman. Nah, yang lebih kontroversial lagi, ada ekonomi Indonesia ya, sangat dihormati oleh Presiden Prabowo lah, kalian bisa lihat ya. Itu namanya Kwi Kian Ge, seorang warga Tionghoa. Beliau itu sangat gencar banget ya membahas tentang pengaruh asing terhadap perekonomian Indonesia. Nah, pasca jatuhnya Bung Karno 1967, setelah penolakan keras Soekarno terhadap IMF ya, go to hell with your aid, itu sangat kontroversial banget, dan pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto kembali membuka pintu bagi IMF dan Bank Dunia. Pada saat yang sama, jaringan Rockefeller dan program beasiswa dari Ford Foundation yang melahirkan kelompok teknokrat atau mafia Berkeley yang sangat terkenal ya, dan menyusun draft undang-undang penanaman modal untuk membuka eksploitasi sumber daya alam Indonesia seperti masuknya Freeport McMoran. Nah, teman-teman, saya juga membuat tweet ya dengan konspirasi ya, di mana awal menjabat Soeharto didukung oleh Rockefeller, tapi ketika Timur Timur lepas, Soeharto berbalik melawan Rockefeller. Ya, Soros juga ikut memperparah dan menyebabkan krisis ekonomi dan politik di tahun 1998. Nah, Henry Kissinger selaku murid dari Rockefeller itu menyimpan banyak tentang rahasia dunia ini ya, termasuk Indonesia, karena dia adalah yang merancang kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kendalinya Rockefeller ya, si Henry Kissinger ini, karena dia lulusan dari ya diplomat Harvard kayaknya kalau nggak salah, di mana Harvard juga pendirinya adalah Rockefeller. Nah teman-teman, siapa sih Steve Hanke ini? Kenapa berani banget lawan IMF bersama Presiden Soeharto? Nah, Steve Hanke ini adalah guru besar ekonomi terapan dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat, yang ditunjuk langsung oleh Presiden Soeharto sebagai penasihat ekonomi pada awal tahun 1998 untuk mengatasi krisis moneter. Sebelum menangani Indonesia, ia itu dikenal sebagai pakar mata uang yang sukses menstabilkan ekonomi beberapa negara yang dilanda hyperinflasi lewat reformasi moneter. Jadi Steve Hanke ini ya menurut saya berjiwa baik ya, dia ya bisa membantu krisis negara yang sedang susah. Nah, rekomendasi yang diberikan oleh Steve Hanke kepada Presiden Soeharto waktu itu adalah menerapkan currency board system atau GBS dengan atau sistem dewan mata uang ya, di mana mekanismenya ini nilai tukar rupiah dipatok secara tetap terhadap dolar Amerika. Rancangan di angkanya di kisaran 5.000 sampai 5.500 per USD. Terus yang kedua ada rekomendasi aturan ketat ya dari Steve Hanke ini, di mana Bank Indonesia dilarang mencetak uang rupiah baru kecuali uang tersebut dijamin 100% oleh cadangan devisa dolar Amerika yang nyata di dalam kas negara. Terus rekomendasi yang terakhir adalah saat Soeharto mengumumkan ketertarikannya pada sistem CBS ini ke publik,
pada Februari 1998, pasar merespon positif hingga nilai rupiah langsung menguat sangat drastis sebesar 28%. Itu penguatan yang cukup gila ya bagi sebuah currency seperti rupiah. Nah, bandingkan dengan IMF. Apa sih itu IMF? Mungkin teman-teman belum ada yang paham nih. IMF itu adalah International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional, adalah lembaga keuangan global di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertindak sebagai bank sentralnya dunia atau penjamin terakhir atau leader of last resort bagi negara-negara yang mengalami krisis keuangan berat. Nah, apa sih hubungannya dengan Rockefeller si IMF ini? Keluarga Rockefeller adalah salah satu penyandang dana utama CFR sejak lembaga ini berdiri ya teman-teman. Jadi pada tahun 1939, CFR ini meluncurkan proyek rahasia bernama War and Peace Study. Proyek ini merancang tatanan dunia baru setelah perang berakhir, termasuk rekomendasi untuk mendirikan lembaga keuangan internasional guna menstabilkan mata uang global. Nah, rekomendasi inilah yang menjadi cetak biru atau blueprint bagi pendiri IMF dan World Bank atau Bank Dunia. Jadi Rockefeller adalah yang mendirikan United Nations dan lembaga internasional seperti IMF dan World Bank. Itu teman-teman ya. Kalau kalian tahu ya hubungan Rockefeller sama pengaruh dari IMF. Nah, terus apa sih yang direkomendasikan IMF ke Soeharto saat krisis 98? Nah, di sini ada 3 poin utama ya yang gua rangkum. Pertama adalah reformasi perbankan dengan menutup 16 bank sakit dan menaikkan suku bunga secara drastis. Yang kedua, IMF merekomendasikan pengetatan anggaran, mencabut subsidi BBM dan listrik, serta membatalkan proyek besar negara. Dan yang terakhir adalah penghapusan monopoli, membubarkan hak istimewa dagang keluarga cendana seperti Tata Niaga Cengkih yang membuat pasar bebas itu terhambat. Nah, foto ini bisa menjelaskan semua ya, di mana Michael Chandesus yang sangat kontroversial, dia pernah mengutip pernyataan yang cukup kontroversial ya, kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto untuk turun ya. Jadi ini sangat kontroversial banget pada waktu itu. Dan mengapa Soeharto akhirnya malahan memilih IMF daripada Steve Hanke, malah meninggalkan Steve Hanke yang bagus banget ya rekomendasinya. Nah, pada realitas sejarahnya Soeharto tidak murni memilih IMF secara sukarela teman-teman, melainkan karena terpaksa ya. Di sini kalian lihat terpaksa ya, Presiden Soeharto terpaksa mengikuti arahan IMF ya, karena ada tekanan politik dan ancaman internasional yang luar biasa. Di sini ada ancaman-ancamannya seperti apa ya teman-teman. Pertama, ancaman boikot dan pemutusan dana IMF. Direktur pelaksanaan IMF saat itu, Michael Camdesus, itu bersama Presiden Amerika Bill Clinton memberikan ancaman keras kepada Soeharto. IMF menegaskan jika Indonesia nekat menerapkan sistem CBS rancangan Hanke, maka paket bantuan finansial sebesar 43 miliar USD akan langsung dibatalkan secara sepihak oleh IMF. Yang kedua adalah kondisi cadangan devisa RI yang menipis. Sistem CBS ciptaan Hanke hanya bisa bekerja efektif dan kredibel jika Indonesia memiliki cadangan dolar Amerika yang sangat besar untuk menjamin seluruh uang rupiah yang beredar. Di tengah kepanikan krisis 98, cadangan devisa Indonesia sudah terkuras habis. Tanpa suntikan dana segar dari IMF, pemerintah terancam mengalami gagal bayar atau default total pada seluruh utang luar negerinya. Dan yang ketiga, kenapa Soeharto milih IMF? Karena tekanan geopolitik yang menjatuhkan Orde Baru ya teman-teman. Nah, Steve Hanke ini dalam berbagai wawancara menyebut bahwa penolakan Barat terhadap sistem CBS sebenarnya bermotif politik. IMF dan pemerintah Amerika sengaja membiarkan gejolak mata uang terjadi untuk menciptakan kekacauan ekonomi yang masif. Dan Michael Camdesus bahkan sempat mengakui setelah pensiun bahwa IMF sengaja menciptakan kondisi yang memaksa Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Nah, dampak yang terjadi karena hal itu teman-teman, IMF dan Steve Hanke ini itu dampak sangat-sangat rusak banget ya sampai kita merasakannya hingga hari ini.
Nah, 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 17.000, 18.000-an lah sekarang ya. Kurs rupiah saat ini tuh melemah ya, kalian bisa melihat setiap tahun pasti melemah. Akibat tunduk pada syarat IMF ya, Indonesia terpaksa tetap menggunakan sistem kurs mengambang bebas atau free floating rate di tengah kondisi pasar yang sedang panik dan kehilangan kepercayaan. Tanpa adanya jangkar tetap seperti CBS, rupiah terus mengalami depresiasi parah hingga menyentuh level terburuknya sekarang ya. Udah mendekati 18.000 ya, 19.000 bahkan mau. Hanke juga berargumen bahwa kegagalan yang menerapkan dewa mata uang di tahun 98 tersebut menjadi akar sejarah mengapa rupiah kehilangan jangkar stabilitas jangka panjangnya dan terus rentan melemah hingga era modern saat ini. Di tengah kekacauan ini, George Soros juga memperburuk kondisi, ya memperparah keadaan dengan ya awal Januari sampai Mei 1997-an itu Soros melakukan short selling ya dengan quantum fund, mengambil posisi short masif. Target utamanya adalah baht Thailand ya, bukan rupiah sebenarnya mata uang Thailand yang diincar oleh Soros. Tapi puncak serangannya itu pada Juli 1997. Nah, pada 2 Juli 1997 ini Thailand menyerah dan melepaskan pasak atau peng mata uangnya. Baht langsung jatuh berantai nggak karuan. Terus ada efek dominonya ke rupiah. Pada Juli sampai Agustus 1997, kejatuhan baht memicu kepanikan regional ya. Pada spekulan global ikut melepas mata uang Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ya, di mana rupiah pada 14 Agustus 1997 Bank Indonesia terpaksa melepas sistem manage float rupiah karena cadangan devisa yang terkuras dan tidak ada lagi uang yang untuk bisa mengintervensi di pasar. Itu teman-teman ya, kontroversi tentang Steve Hanke dan IMF yang dimana mengakibatkan rupiah sampai hari ini terus melemah. Itu saja teman-teman video yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf banget ya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai habis. See you next time.